Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Holaf Rifki Alfian dengan NIM 19030057 dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang hasil kali himpunan, fungsi sebagai himpunan pasangan terurut, dan menggambarkan grafiknya. Di sini saya sendiri mendapatkan dua materi, yaitu materi pertama tentang fungsi sebagai himpunan dari pasangan terurut, dan materi kedua, hasil kali himpunan secara umum. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, fungsi sebagai himpunan dari pasangan terurut. Sebelum kita memasuki materi secara umum, kita harus tahu apa itu pasangan terurut. Pasangan terurut adalah gabungan antara dua objek berbeda menjadi satu, di mana objek tersebut diurutkan sesuai kondisi yang ditentukan. Sebagai contoh, A adalah unsur pertama dan B adalah unsur kedua. Kita memperoleh A, B. Di sini A, B itu tidak sama dengan B, A. Tetapi sesuai kondisi, di sini A sama dengan B. Langsung saja kita hubungkan dengan fungsi dan himpunan. Kita misalkan F bintang suatu subhimpunan A kali B, yaitu hasil kali kartesis himpunan-himpunan A dan B. Dan F bintang memiliki kedua buah sifat yang akan dibahas terlebih dahulu, yaitu sifat yang pertama, untuk tiap-tiap A kecil elemen A besar, ada terdapat suatu pasangan terurut A, B elemen F bintang. Kemudian sifat yang kedua, tidak ada dua pasangan terurut yang berbeda dalam F bintang dengan elemen pertamanya sama. Untuk kita ingat kedua sifat ini karena akan kita pakai pada materi berikutnya. Tiap-tiap A kecil elemen A besar, sebuah B kecil elemen B besar yang muncul dalam pasangan terurut A, B elemen F bintang, di mana sifat satu tadi menjamin bahwa tiap-tiap elemen di dalam A akan mempunyai bayangan, dan sifat 2 menjamin bahwa bayangannya tunggal. Oleh karena itu, F bintang adalah suatu fungsi dari A ke dalam B. Mengingat korespondensi antara fungsi-fungsi F, A ke dalam B, dan subhimpunan-subhimpunan dari A kali B dengan sifat 1 dan sifat 2 tadi, sehingga dapat didefinisikan suatu fungsi F dari A ke dalam B adalah subhimpunan dari A kali B, di mana setiap elemen A kecil, elemen A besar, muncul sebagai elemen pertama dan hanya satu pasangan terurut kepunyaan fungsi F. Kita memasuki kepada contoh soal. Diketahui himpunan A dengan himpunan anggota A, B, dan C, dan himpunan B dengan himpunan anggota 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita misalkan mempunyai fungsi F, yaitu A, 2, C, 1, dan B, 2. Pertama-tama kita membuatkan diagram Venn terlebih dahulu agar kita dapat tahu. Maka jawabannya F memenuhi sifat 1 dan 2. Oleh karena itu, F adalah suatu fungsi dari A ke B. Pada soal kedua, kita mempunyai himpunan V dengan himpunan anggota 1, 2, dan 3, dan himpunan W dengan himpunan anggota A, E, I, O, dan U. Kemudian diketahui pula fungsi F dengan anggota 1, A, 2, 3, I, dan 2, U. Kita buat diagram terlebih dahulu. Ini himpunan V, ini himpunan W. Maka jawabannya F bukanlah fungsi dari V ke W karena dua pasangan terurut yang berbeda dalam F, yaitu 2E dan 2U memiliki elemen pertama yang sama. Jika F harus berupa suatu fungsi dari V ke dalam W, maka E tidak boleh menetapkan E dan U keduanya dengan elemen pertama yang sama, di mana 2 di sini elemen dari V. Maka F bukanlah fungsi dari himpunan V ke himpunan W. Lanjut soal yang ketiga.
Andaikan pasangan-pasangan terurut X tambah Y, 1 dan 3, X kurang Y adalah sama, maka carilah nilai X dan Y. Langsung saja kita menjawab. Sesuai soal tadi, kita andaikan X tambah Y, 1 itu sama dengan 3, X kurang Y. Maka di sini X tambah Y sama dengan 3 sesuai kondisinya. Dan X kurang Y itu sama dengan 1. Kita pindahkan ke bawah. Kemudian untuk mencari nilai X dan Y, pertama-tama kita eliminasi kedua persamaan tersebut. Kita memperoleh nilai Y sama dengan 2. Kita ambil persamaan 1. Kita substitusikan Y sama dengan 2. Maka kita memperoleh X sama dengan 1. Sehingga penyelesaian nilai dari X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perkalian himpunan secara umum. Setiap hasil kali himpunan dapat diperluas untuk lebih dari 2 himpunan dengan cara yang sama. Perkalian karakteristik dari himpunan-himpunan A, B, dan C dinyatakan oleh A dikali B dikali C. Konsep hasil kali himpunan terdiri atas semua triplet berturut A, B, dan C, di mana A kecil elemen A besar, B kecil elemen B besar, dan C kecil elemen C besar. Dengan cara hasil kali karakteristik dari N buah himpunan A1, A2 hingga AN dinyatakan oleh A1 dikali A2 dikali hingga AN. Adapun cara mengalihkan himpunan secara umum. Di sini kita mempunyai himpunan A dengan himpunan anggota A, B, dan C, dan himpunan B dengan himpunan anggota 1, 2, dan 3. Tentukan A kali B. Di sini untuk mencari A kali B, kita dapat menghubungkan himpunan yang pertama dengan himpunan kedua. Pertama-tama yaitu himpunan elemen pertama himpunan A dengan elemen pertama himpunan B. Di sini A1. Kemudian elemen pertama himpunan A, elemen kedua himpunan B. Di sini A2. Begitu seterusnya seperti ini. B1, B2, B3, C1, C2, terakhir C3. Maka inilah hasil dari himpunan A kali B. Itu tadi apabila kita mengalihkan 2 himpunan. Tapi apabila lebih dari 2 seperti mengalihkan 3 himpunan, 4 himpunan, dan seterusnya, mungkin tergolong susah apabila kita mengalihkannya satu persatu per elemen seperti tadi. Ada baiknya kita dapat menggunakan diagram pohon. Tentunya ini lebih mudah, di mana cabang pertama yaitu himpunan yang pertama tadi A, dan cabang kedua itu himpunan kedua dari B. Maka diperoleh seperti ini, dan hasil A kali B itu sama dengan cara yang tadi. Jadi menurut saya lebih mudah menggunakan diagram pohon. Langsung saja kita masuki contoh soal. Yang pertama, misalkan himpunan W, himpunan anggotanya John, Tim, dan Tom, dan himpunan V dengan himpunan anggota Betty dan Mary. Tentukan himpunan W kali V. Jadi kita akan menjawabnya. Ini dia, kita punya himpunan W dan himpunan V. Karena di sini hanya 2 himpunan, kita masih dapat menggunakan cara yang pertama, yaitu mengalihkannya secara langsung. Sehingga nilai himpunan W kali V yang pertama John, Betty, kemudian John, Mary, kemudian Tim dan Betty, kemudian Tim dan Mary, selanjutnya Tom, Betty, dan terakhir Tom dan Mary. Maka kita memperoleh himpunan W kali V dengan himpunan anggota sebagai berikut. Selanjutnya
yaitu soal yang kedua. Diketahui himpunan P sama dengan himpunan anggotanya A dan B, dan himpunan Q dengan himpunan anggota 1, 2, dan 3, dan himpunan R dengan himpunan anggota X dan Y. Maka tentukanlah nilai P kali Q kali R. Berhubung di sini kita mendapati soal dengan 3 himpunan, maka lebih baik kita menggunakan diagram pohon agar lebih mudah. Di sini cabang pertama A dan B merupakan himpunan P, dan cabang kedua 1, 2, dan 3 itu merupakan himpunan Q, dan cabang yang ketiga X dan Y itu merupakan himpunan R. Maka kita memperoleh hasilnya sebagai berikut. Maka dapatlah P kali Q kali R himpunan anggotanya sebagai berikut. Dari A, 1, X hingga B, 3, Y. Mudah bukan? Ya, itu tadi materi dari saya tentang fungsi sebagai himpunan dari pasangan terurut dan hasil kali himpunan yang umum. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa.